Halo para malaikat, pada kesempatan ini kita akan mewawancarai beberapa orang pengusaha yang sedang cari modal. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Kalau teman-teman ada yang ingin menjadi malaikat pemodalnya pengusaha yang kita wawancarai, silakan hubungi saya di WhatsApp 087788995345. Kalau teman-teman mau ikut acara ini, teman-teman bisa daftar di bit.ly garing malaikat penanam. Oke, kita langsung mulai yang pertama. Halo, shalom Pak Denny. Shalom, Pak Tamparagi. Shalom, shalom Pak. Ya, Pak Denny bisa perkenalkan diri dan ceritakan Pak, bisnisnya apa Pak? Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak Tamparagi. Perkenalkan, nama saya Insinyur Denny Sudandi MT, pengalaman kerja lebih dari 15 tahun di dunia konstruksi. Pendidikan saya S1 Teknik Sipil konsentrasi di bidang struktur di Atma Jaya Yogyakarta. S2 saya dari Trisakti konsentrasi di bidang struktur teknik sipil juga. Sekarang saya sedang usaha mandiri ya, karena sudah tidak bekerja lagi. Jadi saya coba-coba di internet ada link dari Tamparagi untuk mengisi formulir. Saya coba ngisi formulir untuk saya bisa menjalankan usaha di dunia properti Pak. Karena dari pengalaman saya yang 15 tahun lebih, saya mampu rasanya untuk menjalankan suatu usaha. Ya, saya juga punya channel YouTube, bisa di searching namanya Dasar-Dasar Ilmu Pondasi. Nah, di sana saya ada channel, Pak. Ini ya Pak ya? Ya, yang ada foto saya, ada video saya. Bisa. Oke. Pak, ini properti maksudnya mau jadi developer atau kontraktor atau bagaimana? Saya kebetulan punya usaha kecil-kecilan desain and build, namanya Denny Konstruksi, Pak Tamparagi. Merencanakan sekaligus membangun ya. Oke. Kebetulan istri saya arsitek, Pak Tamparagi. Istri saya arsitek dari Atma Jaya Yogyakarta. Oke, berarti konsultan struktur sama konstruksi sekalian ya? Ya, benar Pak. Wow. Boleh tahu Pak, sebelumnya kerja di mana? Saya kerja di Jakarta sudah lama, 15 tahun Pak. Oke, yang Bapak butuhkan sekarang apa Pak? Saya perlu, yang seperti saya isikan formulir, saya perlu dana Pak, untuk saya jalankan usaha untuk seperti membeli lahan dan membangun properti Pak. Oh, berarti ini jadi developer dong Pak? Ya, developer, karena udah punya lahan, saya bisa bangun sendiri Pak, jadi saya jual. Oh, lahannya di mana? Kan sekarang saya belum punya uang untuk beli lahan Pak, cuma saya ada tujuan beli lahan dan membangun propertinya Pak gitu. Rencananya di mana? Di Buleleng, Bali Pak, Singaraja. Kebetulan di sini kedepannya sangat banyak Pak, udah ramai karena bule-bulenya sudah ramai Pak di Singaraja Bali ini Pak, di Buleleng. Ya. Pak Denny sekarang ada di Bali? Iya, saya di Bali Pak, di Buleleng Bali Pak saya. Oke. Ya kebetulan saya orang Bali Pak, jadi saya orang Buleleng. Orang tua saya dulu Hindu Pak, dan ya dulu Hindu diunjuli pendeta, dari kandungan saya sudah Kristen gitu Pak. Ya. Oke, berarti tinggal di Bali sekarang. Terus modal jadi properti kira-kira berapa? Itu saya udah hitung-hitung Pak, untuk beli lahan sama membangun tuh kurang lebih 1 miliar Pak. Berapa gede Pak ini Pak? Ya, yang untuk beli lahannya tuh mungkin dapatnya tipe 45 itu aja sekarang udah hampir 500 lebih Pak. Tipe 45 yang untuk dikomersilkan, bukan yang subsidi, jadi itu udah 500 lebih dia, kurang lebih. Kalau kita beli sama properti, tapi kalau kita membangun kan biaya itu kita bisa kurangi karena kita yang membangun sendiri Pak. Oh, berarti Bapak mau beli ini skala kecil ya, jadi ya, untuk kira-kira ya, satu rumah gitu ya? Satu rumah, dua rumah, ya kecil-kecilan dulu Pak, sambil jual beli, nanti kalau sudah ada untungnya kita beli lagi. Jadi dari hal yang kecil Pak, dari nol maksud saya. Oke. Ya kebetulan istri saya arsitek, kan dia bisa mendesain Pak dia. Sistem kerjasama yang ditawarkan bagaimana Pak? Saya sesuai isi formulir Pak, saya bagi 50-50 Pak. 50-50 per project ya berarti ini ya? Ya, per project keuntungan bersihnya 50-50 saya bagi Pak. Gitu. Setelah dijual ya, berarti ini prosesnya beli lahan, bangun, jual, setelah jual dapat keuntungan, untungnya bagi dua gitu? Ya gitu Pak, bagi dua bersih 50-50 Pak. Oke, perkiraan Bapak untuk dari pertama kali invest sampai jualnya itu berapa lama? Saya aja kalau membangun mungkin 3 bulan Pak ya. Habis itu saya mulai iklankan sama pemasaran marketingnya Pak gitu. Kalau masalah memasarkan itu kan mungkin saya kurang ini Pak ya, kurang tahu berapa lama bakal laku itu Pak. Oke Pak, tapi gini, untuk jadi developer sama jadi kontraktor itu cukup signifikan bedanya ya.
Walaupun Bapak punya ilmu di arsitektur, punya ilmu di Sama kontraktor, struktur ya, punya ilmu di ya konsultan. struktur, untuk bangun saya nggak ragu, untuk bikin rumah yang bagus saya nggak ragu. Kalau Bapak Ya, arsitek, istri Bapak arsitek, Bapak sipil, saya nggak ragu Bapak bisa ya. bikin bagus. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak tahu tentang bisnis properti? Kebetulan saya juga bekerja di properti, sudah pernah Pak, di kontraktor juga, di konsultan perencana sudah, di owner sudah semua saya kerjakan Pak di Jakarta Pak, 15 tahun lebih. Betul, ngerti. Maksudnya gini Pak, untuk beli rumah itu ada ilmunya tersendiri ya, ilmu dagang ya. Kunci suksesnya Kunci untuk bisnis saya, properti ini apa? Jadi untuk jadi developer. ya pertama saya lakukan ya berdoa dulu Pak, habis itu saya lakukan sebisa saya untuk pemasarannya Pak. Oke, maksud gini, misalnya ada tanah gitu ya, ada tanah nih mau Ya, dijual, atau rumah bekas berarti ini ya, kan, rumah bekas atau ya tanah mau bisa. dijual. Nah, Ya, bagaimana, apa yang membuat Bapak mengambil keputusan, oke proyek ini jalan atau nggak jalan? Ambil atau tidak, itu Bapak memutusinnya gimana? dari lokasinya Pak. Saya Lokasi? apakah ini cukup ramai apa tidak, terus daya beli masyarakatnya Pak. Terus? Daya beli masyarakat di suatu daerah itu. Nah, itu yang membuat saya membeli lahan di daerah tersebut, dan tentunya dengan daerah sekitar juga banyak toko-toko bangunan yang menjual alat bahan, Pak. Jadi memudahkan kita untuk membangun, Pak. Terus target profitnya yang Bapak harapkan berapa? Itu dah saya untuk keuntungan bersih saya bagi 50%, Pak. Bukan begitu Pak, maksudnya gini, kalau misalnya kita bisnis properti ya, itu kita Ya. harus udah tahu untungnya sebelum kita membeli Pak. Jadi untungnya itu bukan dijual, untungnya itu dibeli. Oh, Jadi gini, ya. untungnya dibeli. Ini kuncinya ya untuk bisnis Ya, properti Pak. ini. Kita ini udah harus tahu harga modalnya, itu pasti Bapak tahu ya. Bapak tahu harga Ya. modalnya. Lahannya berapa, biaya bangun kurang lebih berapa, itu Bapak pasti tahu. Tapi jual harga berapanya, itu Bapak perlu tahu juga. Gitu. Jadi kan harus ada survei keliling, harga pasaran berapa. Gitu. Harga pasaran di rumah itu kalau udah jadi, harga jualnya berapa. Nah, di situ berarti udah ada target harga jual, dan udah ada ancang-ancang seminimalnya tuh bisa jual berapa kalau bisa di bawah pasaran, supaya properti itu pasti laku. Kalau misalnya kita jualnya di atas pasaran, itu quote and quote tuh ini laku apa enggak nanti gitu. Ngerti gak Pak maksudnya? Ngerti Pak tanpa lagi. Kebetulan saya punya teman Pak jadi bos properti di Buleleng Bali ini Pak, dan saya sudah mengetahui berapa yang harus kita dapatkan untuk dapat menjualnya Pak. Berapa harga yang harus kita jual gitu loh Pak. Ya, maka itu. Nah, makanya saya tanya tadi, target profit berapa persen? Dari misalnya beli properti, bangun, terus kayak gitu, habis 1 M misalnya. Target harga jualnya berapa? Contoh Pak ya, saya bisa bicarakan melalui contoh aja Pak. Misalkan Pak ya. Ya. Misal saya jual rumah tipe 45 Pak. Tipe 45 itu kan kalau di pasaran, sekarang saat ini Pak, di daerah Buleleng Bali kan, karena saya berteman sama bos propertinya Pak, jadi saya tahu itu dia jual hampir mendekati 585 Pak dia. Tipe 45. Jadi itu sudah dapat untungnya, sebenarnya dia biaya konstruksinya itu dia sekitar kurang lebih Pak ya 200 juta Pak untuk gedung bangunannya Pak. Jadi sudah mendapat untung 200% Pak ya. Jadi saya tahu berapa yang harus saya jual. Developer hitungnya bukan begitu. Itu Bapak hitungan kontraktor. Kalau hitungan developer bukan ambil untung di bangunan. Kontraktor itu ambil untung di lahan. Jadi yang dihitung modalnya adalah tanahnya. Bapak biaya akuisisinya berapa? Itu yang dianggap sebagai modal. Soalnya kalau misalnya kita kontraktor kan biasa ada pinjaman bank kan, bisa pinjaman bank atau apa kan bisa seperti itu. Nah biasanya kalau orang mau jadi developer itu yang dihitung adalah tanahnya. Beli tanah berapa, nanti setelah dibangun tanah itu harganya jadi berapa. Gitu ya Pak ya. Nah makanya ini kan kalau Bapak baru perumah ya. Kalau misalnya udah agak besar sedikit, misalnya mau bangun sebuah komplek perumahan, itu biasanya harganya kali 4. Jadi Bapak mesti hitung harganya kali 4. Apakah masuk apa enggak? Kalau di bawah 4, itu kemungkinan bakal rugi gitu. Maksudnya gini,
Misalnya harga Ya, tanahnya misalnya 100.000 atau mungkin situ 1 juta lah. Misalnya harga tanahnya per ya, meter 1 juta gitu ya. Nah, ya, ya, Pak. Bapak harus kali empat Ya, ditambah ya. dengan harga bangunan, jadi berapa? Nah, di situ Bapak Oh, baru bisa gitu. hitung-hitung kira-kira untung atau enggak, gitu. Oh, Harga bangunannya itu nggak diambil jadi untung, Pak. Yang diambil untung itu dari hmm. harga tanahnya karena tanah itu yang kita olah. Oh, ya benar Pak. Tambah lagi itu, ya, ya benar Pak. Dia soalnya dia Hmm. belinya lahannya yang agak nggak bagus gitu loh Pak. Yang buat teman saya ini Pak. Jadi dia beli lahannya bukan lahan yang datar, tapi kan dia punya modal Pak ya. Jadi dia timbun, dia atur kontur tanahnya gitu. Jadi dia mungkin dapat keuntungan dari lahan tersebut kali Pak. Mungkin makanya dia bisa, Ya, ya, kalau itu punya lahan yang agak cukup besar ya, misalnya sekali beli 1.000 atau 1 hektar gitu. Nah, itu bisa ya dia lakukan punya, itu, ya, ya ya kan? Pak, ya, ya Dengan benar Pak. beli lahan, terus dari itu kita bikin brosur segala macam desain-desainnya Ya, dan jual ketika ya, itu kan masih belum jadi ya benar, barangnya kita udah jual dulu gitu. ya, Itu kalau ya benar Bapak Pak tambah mau main lagi. itu perumahan yang udah jadi perumahan nih. Kalau Ya, misalnya yang besar. Bapak mau mulai dari 1 rumah, 2 rumah, Ya, itu Bapak mesti itu caranya nggak begitu gitu, tapi tetap oh, oke, bangun oke. Ya. itu yang biaya konstruksinya atau biaya renovasi itu Bapak tidak ambil untungnya dari situ, gitu. Oh, dari lahan intinya. Dari lahan Dari saya lahan dapatkan tetap. untung. Oke, oke Pak, tanpa lagi. Terima Heeh, kasih Pak buat masukan itu ya, ilmunya Pak. tetap Ya, tetap biaya itu dipotong ya. Jadi misalnya gini, tadi Bapak bilang target jual harganya misalnya 500 juta nih, tipe 45, ya, oke? ya, ya, Biaya ya. bangunnya misalnya 200 juta. Nah, berarti Bapak punya target harga jualnya tuh 300 untuk tanahnya itu. Nah, itu Bapak Hmm. harus dibagi berapa? Bagi 4 aja coba yang paling biasa ya. Tahu saya kalau rumah itu saya nggak tahu apakah bagi 4 Ya, tuh masih bisa apa enggak. Mungkin kalau rumah satu begitu mungkin bagi 3 atau bagi 2 kalau misalnya Bapak misalnya tempat itu Bapak yakin banget itu laku rame gitu ya. Mungkin bagi bagi 3 tiga atau bagi misalkan Pak. 2 Ya, bagi tiga misalnya bagi misalkan Pak. 3 300. Berarti Bapak mesti cari Ya. yang harganya kurang lebih 100 gitu. Oh, gitu. Oke Pak. Hmm, Siap Pak, tanpa lagi. gitu Pak. Terima kasih ilmunya. Ya. Nah, nanti baru dari situ kan dibagi kan bagi untung gitu kan. Ya, Kalau benar Pak, misalnya 50%, 50% hmm, keuntungan bersihnya Pak. soalnya ya itu kalau misalnya kita jual properti gitu ya, secara aset Ya. memang nggak akan hilang lah tuh barang kan gitu, itu aman. Ya, karena Nah, kita cuman kapan maintenance kan Pak, jualnya kan kita rawat kan. betul. Jadi maksudnya gini Pak, kita namanya bisnis itu yang pertama memang kita untung misalnya kayak tadi, beli 100 juta, bangun 200 Ya, juta, jadi 300 juta ya, modalnya, jual 500, untung ya, 200 juta gitu ya. Nah, ya, ya. pertanyaannya yang berikutnya adalah kapan balik modalnya, gitu. Kapan itu barang kejual? Misalnya Bapak bangun tadi 3 bulan, ya. 3 bulan langsung Ya. laku, sama 3 tahun baru laku, itu beda Pak, Oh, gitu. Iya kan? Memang itu barang nggak hilang, tapi bisa kejualnya 3 tahun lagi gitu. Nah itu juga akan puyeng Pak nanti Pak. Ini kok nggak kejual-jual, stres gitu kan? Nah, makanya tadi untuk jual 500 itu harus dari targetin dulu belinya berapa supaya kalau misalnya paling parah-parahnya kita bisa jual di bawah 500 pun masih untung gitu. Halo Pak Denny? Ya, sepertinya terputus ya. Jadi teman-teman, Pak Denny Suryadi ini selama ini kerja di bidang konstruksi, di bidang teknik sipil, dan sekarang dia mau coba mulai usaha di bidang developer, mau jadi developer kecil-kecilan begitu, mulai dari 1 rumah dulu. Yang dia butuhkan modal adalah sekitar 1 miliar untuk beli properti, terus dibangun dan dijual. Sistem yang ditawarkan adalah bagi hasil nanti. Kalau propertinya sudah terjual, bagi 50-50. Jadi kalau seperti ini, pemodal itu duduk manis, nanti Pak Denny yang kerja semuanya. Tahunya beres gitu, nanti dibagi hasil 50-50. Ya, kalau secara aman atau tidak, secara keuangan aman di sisi itu properti nggak mungkin hilang harusnya ya. Kalau misalnya surat-surat beres, nggak ada masalah, segala macam beres, harusnya properti itu tidak akan hilang. Dan juga kalau seperti ini, karena teman-teman yang keluar modal, biasanya harusnya ketika jual beli pertama kali dengan penjualnya, penjual bahannya begitu ya, entah itu berupa tanah atau rumah bekas, itu atas nama pemodal. Jadi pemodal aman,
kalau misalnya Pak Deninya kenapa-napa pun tetap asetnya adalah milik si pemodal gitu. Nanti setelah dijual baru untung 50-50. Nah, itu yang ditawarkan oleh Pak Deni. Kalau teman-teman berminat kerjasama dengan Pak Deni, ini di Bali ya. Bali setahu saya cukup bagus. Teman-teman bisa hubungi saya di 0877 88995345. Nanti saya akan hubungkan dengan Pak Deni. Oke? Ada lagi yang mau disampaikan Pak Deni? Ya itu aja Pak. Kiranya cita-cita terwujud Pak kalau ada yang diberikan saya modal Pak. Oke. Ketika beli properti, itu Bapak bersedia nggak kalau misalnya itu atas nama pemodal? Oh bersedia Pak, tidak masalah karena kan itu bukan uang saya Pak. Saya hanya membangun aja. Jadi saya hanya kerjasama aja Pak. Oke. Ya teman-teman jadi gitu ya. Pak Deni ini dulu latar belakangnya kontraktor dan konsultan sipil. Jadi kalau mengenai bangunan itu nggak akan inilah. Udah benar-benar expert lah 15 tahun ya. Nah sekarang Pak Deni sama istrinya, Pak Deni dengan istrinya arsitek mau masuk ke developer properti. Jadi developer properti itu bisnisnya beli tanah, beli bangunan bekas itu direnovasi atau diapain, dibangun terus dijual. Nah Pak Deni butuh modal di Bali ya Pak ya. Ini bisnis propertinya di Bali. Di Buleleng Bali ya. Di Buleleng Bali. Pak Deni butuh modal kira-kira 1 M untuk untuk cari properti, beli, bangun, jual. Nah, untuk amannya, ini teman-teman bisnis ini sangat aman karena ini propertinya milik teman-teman gitu. Walaupun misalnya kita amit-amit paling buruk terjadi sesuatu dengan Pak Deni, itu udah terlanjur beli, ya tetap nggak akan hilang karena ini propertinya tetap propertinya teman-teman gitu, atas namanya teman-teman punya gitu. Nah, setelah dibangun, dijual, baru itu akan bagi hasil. Gitu. Kalau teman-teman berminat untuk investasi properti di Bali, teman-teman bisa hubungi saya, nanti saya akan hubungkan dengan Pak Deni. Begitu ya Pak Deni? Iya benar Pak, tanpa lagi ya. Begitu Pak. Ya. Oke. Ya, teman-teman kalau sekali lagi kalau berminat silakan hubungi saya di 0877 88995345. Saya akan hubungkan dengan Pak Deni. Thank you Pak Deni. Tuhan berkati ya. Ya terima kasih Pak, tanpa lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Halo, shalom Pak Brian. Shalom, halo. Ya, shalom. Ya, shalom. Bisa perkenalkan diri Pak, silakan. Halo, ya perkenalkan saya Brian dari Surabaya. Jadi bisnis kami itu parfum sama 3 sebenarnya bisnis kami. Parfum, terus maklun parfum, parfum dan turunannya, terus kemudian kelas parfum. Nah, untuk sekarang yang kelas workshop. Oh, workshop. Ya, workshop parfum. Sekarang sudah jalan semua sih sebenarnya, sudah jalan semua. Yang mau kita fokuskan kan ke brand kita, brand parfum. Nah, brand parfum kita namanya Romansen. Kalau kelas sama maklun kita namanya Roman Studio Perfume. Nah, kalau selama ini yang banyak dijalanin itu malah ke maklun sama kelas. Nah, jadi kelas workshop itu yang memang cuannya agak gede. Tapi yang mau kita, yang sustain kan sebenarnya brand juga sustain. Nah itu tapi itu yang mau kita sasar ke malaikat pemodal ini. Nah untuk kebutuhannya mungkin nggak banyak, sekitar 50-100 juta saja. Di situ kita bisa bagi 30% keuntungan dari setiap penjualan bersih. Bersih ya? Profit bersih. Nah, untuk sekarang kami sudah PT juga, PT namanya Sadawira Utama Abadi, itu PT. PT apa Pak? PT-nya namanya Sadawira Utama Abadi. Jadi udah ada legalitasnya, kalau misalkan udah mau nanti kita kirim sih. Ini romanse yang ini bukan Pak barangnya? Oh bukan, Romansen, Roman TTSCNT. Roman TTSCENT, Romansen. Oh, scan. Ya itu brandnya kami. Jadi selama ini masih kan kalau saya sendiri itu perfumer yang sudah tersertifikasi juga Korean Perfumer Instructor Association di Korea. Nah itu sudah ada sertifikasinya, jadi
untuk parfum dan turunannya saya sudah juga bisa bikin semuanya. Ini ya Pak, benar ya? Ya, itu brandnya. Ini ya, Roman Scan ya. Wah, ini bisnis parfum setahu saya untungnya besar ini. Ya, untuk APP sendiri kami sekitar 40 ribuan. Ini dijualnya ke online doang atau ke tempat lain Pak? Jualannya di mana? Kalau sekarang lah, selama ini kan kita jualnya online kan ya. Nah, sekarang ini kita itu ingin ada modal untuk buka distributor sendiri. Jadi kita fokusin ke marketingnya sebenarnya nantinya. Karena selama kita jalanin ini untuk produk bagus itu gampang. Cuma marketingnya ini yang agak kita harus jor-joran di marketingnya itu. Jadi makanya 70% sendiri itu kita buat untuk marketing. Jadi 30% untuk produk. Karena untuk produk sendiri itu untuk unik itu gampang karena kan saya sudah tersertifikasi juga untuk Korean Perfumer. Sudah ada asosiasinya juga jelas. Tapi untuk benar-benar kayak brandingnya sendiri itu yang kita agak kewalahan di situ sih karena kebutuhan dananya di situ. Ya, selama ini omsetnya berapa Pak? Kalau omsetnya selama ini masih sekitar 20-an, jadi nggak banyak. Kalau untuk yang brand ya, untuk yang brand 20 juta per bulan ya sekarang omsetnya. Nanti kalau misalnya ada yang invest, kira-kira target penjualannya berapa Pak? Target penjualannya kalau ada yang invest kita targetnya 1000 sih. 1000 itu per bulan bahkan. Oke, ini akan gini Pak, ini kayaknya untuk perhitungan bagi hasilnya akan agak akan agak ruwet ya. Soalnya ini kan bukannya beli stok, jual stok ya, bukan buat inventaris stok kan, tapi buat lebih ke investasi brand gitu ya. Nah, ini kalau misalnya mau bilang pembagian hasilnya 30% dari profit ini ngitungnya gimana Pak? Jadi dari profit bersih kita kan dari seluruh penjualan? bagi dari profit bersih. Kenapa? Dari seluruh penjualan Bapak gitu atau gimana? Dari per piece-nya. Dari per piece. Ya, jadi kalau misalkan dari 45.000 itu HPP-nya. Kita keluarin HPP 45.000 dari harga jual misal 189. Nah, itu 144.000 itu kita bagi untung bersihnya di situ. Tapi ini variatif ya. Kita apa ya, negotiable sebenarnya untuk masalah profit sharing. Negotiable, mau dari investornya mau berapa, nanti kita negotiable. Selama Jadi berapa lama Pak ini Pak? Kalau memang bagus, kita kan carinya investor pun kan nggak cuma ini sih sebenarnya, nggak cuma yang dananya aja, tapi ada networkingnya. Jadi kalau misalkan ada yang bagus, networkingnya juga bagus, kita berapa lama pun kita oke gitu Mas ya. Ya, kalau kayak gini sih saya saranin ya supaya gini Pak, soalnya supaya Bapak juga berharap panjang kan ya. Berarti investasinya harusnya berharap panjang kan, bukan cuma sekali selesai gitu kan? Enggak sih, jadi lebih ke partner investor sih sebenarnya kita carinya sih. Partner investor. Jadi yang memang saran saya sih kalau kayak gini, apalagi Bapak tadi bilang udah PT ya, harusnya sistem kerjasamanya Bapak tawarin saham Pak. Oh gitu, ya boleh sih. Ya, tawarin saham. Soalnya kalau enggak, ya akan bingung nanti puyeng Pak untuk baginya dan misalnya nanti kan Bapak juga harus terbuka gitu ya, harus terbuka. Nanti orang bisa pikir yang aneh-aneh begitu Pak. Ya nanti akan ribet lah kalau misalnya ini dengan sistem penjualan seperti ini ya 30% begitu, nanti akan repot di ininya, di bagi-baginya itu Pak. Kalau misalnya saham, jadi kan itu hitungannya namanya orang masuk dapat saham berapa persen, terus udah gitu dia kalau mau cabut duitnya ya berarti dia jual saham kan, entah jual saham ke Bapak atau entah jual saham ke orang lain dengan nilainya berapa gitu. Tapi pembagian hasilnya ya berdasarkan pembukuan aja. Pembukuannya keluar, terus keuntungan setahun berapa, bagi dividennya berapa begitu.
Itu lebih enak, Oke, Pak. ya itu yang saya maksud pembagian dividen sebenarnya. Itu lebih enak. Jadi masuknya ke PT. Jadi kalau misalnya teman-teman Ya, mau invest, secara legalitas pun ya legal karena ini di PT gitu. Namanya ada di PT. iya, Begitu, Pak. Saran saya sih begitu. iya, iya, saya juga setuju. Hmm. Oke, berarti bisa dibilang Bapak tawarin sahamnya 30% ya, Pak? Betul. Oke. Ya, teman-teman, ini ada Pak Brian. Pak Brian ini yang punya merek Roman Skin ya. Ini teman-teman bisa lihat di internet. Tulisannya seperti ini, Roman Skin. Ini bergerak dalam industri parfum ya. Nah, Pak Brian butuh malaikat pemodal kira-kira 50 juta rupiah untuk ditawarkan berupa saham sekitar 30% dari PT-nya Pak Brian. PT-nya tadi namanya Sandawira Utama Abadi. Ya, kalau teman-teman tertarik untuk jadi pemilik atau pemegang sahamnya Roman Skin ini, teman-teman bisa hubungi saya. Nanti saya akan hubungi teman-teman dengan Pak Brian. Kalau menurut saya sih, kalau Ya, teman-teman tertarik dengan bisnis ini, bisnis parfum, ini sebuah penawaran yang bagus karena teman-teman udah nggak perlu lagi belajar tentang parfum, tentang ini itu bisnisnya seperti apa. Teman-teman bisa langsung udah joinan dapat yang ahlinya gitu. Udah dapat yang ahlinya, tinggal teman-teman masuk modal dan teman-teman bantu di area marketingnya. Begitu ya, Pak? ya benar. Oke. Ya, teman-teman yang mau tertarik untuk investasi di Roman Skin, teman-teman bisa hubungi saya di WhatsApp 087788995345. Nanti saya akan hubungi dengan Pak Brian. Thank you, Pak Brian. Thank you. God bless. God bless. Shalom, Bu Nur Sintawati. Halo, Silakan perkenalkan diri, Bu. ya perkenalkan nama saya Nur Sintawati, dipanggil Mama Jere dari Jambi. Ya, Ya, Mama Jere, bisnisnya apa, Bu? saya di dunia thrifting, Pak. Ah, apa tuh? Thrifting jual baju bekas, Pak. Oh, oke. Baju Iya, bekas di nge-thrift. Jambi. Di Jambi, Pak, ya. Ya, gimana, Bu? Apa yang Ibu perlukan? Iya, kita mau ini untuk nambah usaha modal. Hmm. Itu gimana caranya ya, Pak? Oke, modal yang diperlukan berapa? Karena kalau kita beli itu kan, Pak, satu kampitan namanya. Jadi satu kampit itu kita beli dari toke itu 1.240.000. Jadi kalau kita sekali beli itu 20 kampit. Jadi 20 kali 1.240.000 itu, Pak. 24.800.000. Iya. Oke. Terus itu dapatnya satu kampit itu berapa baju, Bu? Itu di dalam baju itu ada 200 sampai 250 baju, Pak. Piece. 200 sampai 250 piece ya. Iya. Oke, berarti satu baju kira-kira Rp6.000 ya? Iya, itu modal, Pak. Tapi kita jualnya itu di atas rata-rata 10 ribuan di atasnya lah, Pak. Kalaupun di dalamnya itu campur, kita tuh misalnya kayak maaf kata ada daleman itu kita jual 10.000 gitu. Nah, di dalam itu campur. Ya. Baju cowok, baju cewek. Iya, campur. Bukan yang balan-balan itu, Pak. Kalau bal-balan itu kan dia sejenis. Kalau kita yang campurnya ramas. Ada yang rusaknya nggak? Yang rusak nggak bisa dijual ada nggak? Dari satu bal gitu? Satu dua biji ada lah yang restan, Pak. Kecil sekali ya, dikit ya? Dikit lah, Pak. Karena itu pun kita jual juga untuk bengkel-bengkel orang perlu kenlap. Oh. Iya, rumah makan kita kasih. Nggak ada sisa ya? Pokoknya semua bisa dijual. Iya, nggak ada sisa. Iya, semuanya jadi duit, Pak. Rumah makan kita jual ke bengkel-bengkel, mereka kan sekali pakai buang itu. Kenlap kan, kalau yang restan-restannya dari 20 kampit itu adalah setengah karung gitu nah, Pak. Terus kalau dari 20 kampit ini, dari 24.800.000 itu bisa dapat berapa, Bu, kira-kira hasilnya? Itu kan kita tiap bulan itu harus bongkar, Pak. 1 bulan sekali itu kita bongkar, terus barang itu kita jual ke orang-orang kalangan. Dibawa ke kebun-kebun, bawa ke desa-desa, ke dusun-dusun gitu loh, Pak, sisa-sisanya. Jadi itu bersih-bersihnya kita terima sebulannya itu sekali bongkar 5 sampai 7 juta. 5 sampai 7 juta.
Iya. Oke. Habisnya berapa lama? Kalau 20 kampit ini? karena gini Pak, pertama kita bongkar itu sudah langsung disortir. Jadi udah langsung keluar. Jadi paling lama itu 1,5 bulan karena namanya baju bekas itu orang cepat bosan Pak. Jadi harus tiap bulan bongkar. Murah soalnya ya. Cuma 10.000, Iya. 15.000, 10.000 gitu ya. Nanti kan ujung-ujungnya kan diambil sama orang kalangan tuh mereka jual obral tuh 5.000 ada juga, 10.3 ada juga gitu nah Pak. Jual 10.3 rugi dong Bu. Karena sudah terakhir-terakhir Pak, kalau sudah mau habis-habisnya, udah mau 1 Ya, bulan. ya. Oh, Iya. oke. Yang penting habis jadi duit ya. Iya Pak. Tinggal Karena kita kan untungnya aja. mau ganti barang terus. Cuman sekarang ini kendalanya toke itu harus minta kalau dulu kan waktu kita tuh barang dulu datang, baru setiap hari Senin kita guyur-guyur bayarnya ke toke. Cuman sekarang ini kan toke itu minta kita itu bayar cash gitu nah barangnya karena dari Singapurnya seperti itu gitu nah. Oke, tadinya dikasih utang, sekarang minta cash. Iya. Iya. Oke. Tadinya kita dikasih utang, kerjasama sekarang ini kerjasama yang Ibu tawarin seperti apa? Dengan orang yang misalnya ada malaikat yang mau nanam modal ini, seperti apa Bu kerjasama yang Ibu tawarkan? ya mau jual baju Akami aja Pak. Kalau ada yang mau gitu. Nah. Ya, maksudnya Iya. gini, misalnya ada yang mau modalin Bu Nur Sintawati 25 juta gitu. Terus Iya. apa yang didapat oleh penanam modal? Keuntungan apa yang dikasih ke penanam modal? Ya kalau misalnya saya dipinjamin gitu Pak, ya saya pulangin berapa ininya pengembaliannya saya berapa, itu yang saya tahu. Ya, yang Ibu bisa berapa? Ya saya Yang kan ada di misalnya belakang kalau itu dikasih modal, saya kan dikasih modal tuh Pak, misalnya dikasih pinjam modal 20, berapa tadi Pak ya 1.240.000 kali 25 juta. kampit. Iya 25 Nah. juta. Nah, pengembaliannya itu berapa gitu, saya nggak tahu. itu Ibu yang tawarin Bu harusnya Bu. Ibu yang tawarin, apakah Ibu mau tawarin bagi hasil setelah jualan, misalnya dapat berapa, nanti baginya berapa persen, atau Ibu mau pinjaman sistem sebulan bayar berapa, rata begitu? Yang penting saya itu kalau misalnya saya minjam, ya saya pulangnya berapa gitu Pak. Oh, gitu. Bu, saya nanya Bu, kenapa Ibu nggak pinjam ke bank? Ya? Kenapa nggak pinjam ke bank Bu? Harusnya ini Ibu pinjam ke bank, urusannya selesai. Kemarin Pak sempat kalau yang namanya baju bekas tidak dikasih. Oh. Sekarang ini karena kita masih ada pinjaman rumah di bank, jadi belum bisa lagi. Nah, Ibu ada pinjaman rumah, seharusnya Ibu bisa ngajuin kartu kredit Bu. Saya sarankan sih Ibu coba ngajuin kartu kredit. Dia beberapa bank lah ngajukan kartu kredit. Nah, nanti di situ Ibu bisa tarik dan itu dijadikan cicilan bulanan. Itu biasanya bunganya lebih rendah. Kalau main kartu itu kredit aku nggak pernah Pak. Dicoba Bu, dicoba. Maksudnya gini, dengan Ibu udah ada pinjaman rumah, ya, pinjaman untuk rumah, misalnya Ibu lancar, harusnya bank akan kasih. Bank soalnya akan ngeliat itu. Track record Ibu di bank seperti apa. Biasanya kasih. Nah, itu tergantung kalau misalnya Ibu belum ada kartu kredit, kemungkinan sekitar 2,5 juta sampai 5 jutaan. Setahu saya segituan untuk satu kartu kredit ya. Nah, Ibu bisa ngajukan beberapa kartu kredit tuh. Misalnya perlu 25 juta ya cari aja 10 kartu kredit. Nanti setelah kalau udah punya, itu dijadikan cicilan ya. Jadi maksud gini, kalau misalnya Ibu mau cepat, mau cuman sebulan doang, biasanya Ibu bisa ke tempat yang gestun, gesek tunai begitu, nanti mereka akan potong, misalnya 1%, 2%, gitu. Biasanya 2%-an lah. Jadi misalnya Ibu ada kartu, satu kartu misalnya 2,5 juta gitu ya, Ibu gestun, gesek tunai, nanti Ibu dapatnya 2,5 juta dipotong 2,5%. Tapi bulan depan Ibu harus bayar langsung 2,5 juta gitu. Itu biasanya itu kalau bulanan Ibu mau begitu 2,5 juta, 2,5% gitu. 2%.
Nah, biasa ada lagi ibu gestun sekali, setelah itu ibu telepon ke bank, "Bang, saya mau dijadikan cicilan." Cicilan misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Itu bunganya kecil tuh, jadi sekitar 1%-an lah, 1% per bulan. Saya saranin ibu sih seperti itu. Ya kita bisa aja kita buka juga, nggak apa-apa buat teman-teman misalnya ada yang mau jadi malaikat pemodalnya Bu Nur Sintawati, kasih 20 juta, itu bisa juga. Cuman biasanya ibu akan lebih tinggi, gitu. Jatuhnya akan lebih tinggi. Mungkin ada yang maunya bagi hasil dong, gitu. Bagi hasil, jadi kan misalnya ini dari 25 juta, nanti hasilnya sebulan bisa 30 juta atau 35 juta gitu misalnya. Keuntungannya jadi segitu. Berarti kan profitnya sekitar ya sekitar anggap 5 sampai 7 juta ya. Nah, itu kan bagi hasil, Bu. Sekian persen maunya penanam modal, misalnya 30%, 50% atau berapa yang Ibu bagikan. Misalnya Ibu nawarin seperti cicilan tadi juga bisa. Misalnya Ibu mau pinjam 25 juta, nanti Ibu bersedia bayar misalnya 2,5 juta atau 3 juta sebulan begitu, selama berapa lama, misalnya 1 tahun atau 1,5 tahun atau berapa, bisa juga mungkin. Itu kalau ada yang mau ya Bu ya. Soalnya kan ini kita buka ke publik, jadi nanti siapa yang mau, ya nanti hubungi saya, nanti akan saya hubungi ke Ibu langsung gitu. Nah ini makanya ini kita perlu tahunya Ibu Nur Sintawati bersedianya seperti apa untuk pengembalian atau untuk memberikan keuntungan kepada penanam modal itu seperti apa? Ya pengembalian aja Pak. Selama berapa lama? Selama 1 tahun. 1 tahun? Pembayarannya itu cicil gitu. Cicil. Yang Ya. Ibu bisa kira-kira berapa? Yang Ibu bersedia bayar cicilnya? Dibagikan aja misalnya 25 juta dibagi 12. Gitulah Pak. Dibagi 12. Itu berarti yang nanam modal nggak dapat untung apa-apa nih Bu? Nggak ditawarin untung apa-apa? Ya berapa persennya Pak? Yang Ibu bersedia berapa? Ngasih berapa persen? 2. 2% selama gini aja Bu, gini aja deh. Misalnya ada yang mau kasih Ibu 25 juta sekarang ya, pinjemin Ibu 25 juta sekarang. Nah, kira-kira tahun depan kan Ibu mau balikin. Ibu mau balikinnya total berapa lah, gitu. 25 berarti baliknya 26 gitu ya Pak? Ya, Ibu mau tawarin berapa harusnya? Ibu yang berani nawarin berapa setahun kemudian dibalikinnya jadi berapa? 26. Gitu. 26. Oke, kalau pertimbangannya gini Bu, kita bayangin kalau kita jadi investor juga, kita jadi penanam modal gitu ya. Kalau Ibu ada orang, kalau Ibu punya uang 25 juta, apakah Ibu mau pinjamin kepada Ibu? Gitu. Mau nggak? Kira-kira Ibu mau punya uang nganggur 25 juta, dipinjamkan kepada Ibu Nur Sintawati, terus begitu nanti tahun depan dapatnya 26 juta. Mau nggak Ibu begitu? Apakah mau begitu atau mendingan uang saya taruh di bank aja? Ngerti nggak maksudnya Bu? Nggak ngerti. Ya pasti orang acuannya ke bank. Maksudnya saya misalnya punya uang 25 juta, saya taruh di bank, ya dapatnya 25-26 juta juga nanti tahun depan. Kalau saya kasih ke Bu Nur Sintawati, kan saya nggak kenal Bu Nur Sintawati, nanti Bu Nur Sintawati rugi, atau mungkin mendadak nggak bisa bayar, kan ada risiko-risiko itu. Mendingan saya daripada kasih itu, mendingan saya taruh di bank dong. Ngerti Bu ya? Orang mau modalin juga pasti ada mau minta untung Bu. Ya. Nah ini ya tergantung dari Ibu, keuntungan seperti apa yang Ibu tawarin. Kalau misalnya 25 sekarang, tahun depan dapat 26, sepertinya ya itu tidak menarik sama sekali. Ya mendingan uangnya taruh di bank kan, gitu. Aman. Aman tentram, kapanpun mau ditarik bisa, gitu. Gitu Bu. Ada ide maunya seperti apa? Gitu dulu lah Pak, bisanya. Oke. Ya jadi saya saranin Ibu sebenarnya itu lebih baik coba ke bank. Ibu coba bikin kartu kredit ke bank. Ya kalau misalnya satu bank bisa kasih 2,5 juta, Ibu mesti cari 10 bank. Dapat 10 kartu kredit, jadi dapat 25 juta tuh untuk modal. Nanti Ibu bisa jadikan cicilan di situ dari situ ke orang yang bisa gesek tunai.
Jadi ibu gesek dan dia akan kasih uang tunai ke ibu, dipotong kira-kira 2%-an. Gitu, nanti setelah itu uangnya ibu jadikan cicilan. Supaya ibu bisa bayar ke banknya tuh per bulan cicilan seperti tadi yang ibu mau. Kalau dari kita di sini teman-teman yang nonton, saya nggak yakin, cuman nggak apa-apa, saya buka buat teman-teman yang mau bantu Bu Nur Sintawati. Bu Nur Sintawati ini bisnisnya baju bekas ya, baju bekas, belinya bal-balan, dijual ecer, gitu kira-kira seperti itu. Nah, dana yang diperlukan Bu Nur Sintawati kira-kira 25 juta. Ya, pengembaliannya bagaimana Bu Nur Sintawati juga masih belum tahu. Kalau teman-teman ada usulan mau bagi hasil atau mau gimana, ya terserah juga. Nanti saya akan hubungi dengan Bu Nur Sintawati kalau teman-teman tertarik untuk bisnis di baju bekas. Oke, sepertinya seperti itu aja Bu ya. Ya, kalau teman-teman mau invest di baju bekas dengan Bu Nur Sintawati, teman-teman bisa hubungi saya di 0877 8899 5345. Oke, thank you Bu Nur Sintawati. Shalom, Tuhan berkati ya. Shalom. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. Aku tahu Tuhan hanya sejauh doa. Kita pun pernah merasakan ditinggalkan dan juga meninggalkan cinta yang fana. Dunia menawarkan berjuta-juta keindahan, namun satu hal yang pasti, Tuhan punya lebih dari segalanya. Bergembiralah di hari mujur dan ingatlah hari malang ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujurmu, supaya manusia tak dapat menemukan suatu hal tentang masa depannya. Namun satu hal yang pasti, Tuhan punya lebih dari segalanya. Bergembiralah di hari mujur dan ingatlah hari malang ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujurmu. Bergembiralah di hari mujur dan ingatlah hari malang ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujurmu, supaya manusia tak dapat menemukan suatu hal tentang masa depannya.